ada satu hal yang seperti dari tadi Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya. Ketika kita berdoa, bukan kita seperti biasanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti kalau Paulus mengatakan, bukan seperti seorang petinju yang meninju di udara. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Bahkan dikatakan bahwa ketika kita membangun manusia rohaniah kita, ketika kita berkata-kata di dalam bahasa roh, kita pasti akan terbangun. Artinya ada sebuah peningkatan. Tetapi terkadang kehidupan kita itu lupa satu hal, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa mendeteksi atau mengenali apa yang ada di dalam hati kita. Padahal itu sangat penting. Ketika kita masuk di tempat ini, ketika seminggu ataupun sebulan atau beberapa hari yang lalu, mungkin ada sebuah peristiwa, ada sebuah keadaan, ada sebuah himpitan, ada sebuah masalah, ada sebuah tantangan atau apapun itu. Nah, itu terkadang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak membereskan, itu menjadi sebuah hambatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita terbangun. Nah, untuk kita terbangun, jadi itu menjadi sebuah hambatan. Terus gimana yang harus saya lakukan? Bukan cuma berkata-kata dengan kencang, Bapak Ibu Saudara. Bukan pada suaranya. Ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh itu intinya bukan pada suaranya, enggak. Bapak Ibu Saudara, yang penting bisa mendengarkan diri sendiri untuk berdoa, karena itu membantu engkau untuk fokus. Tetapi yang paling penting, yang sering kita lupakan adalah kita mendeteksi atau mengenali apa yang ada di dalam hati ini. Itu yang seringkali kita nggak tahu apa sih yang ada di dalam hati ini. Sebetulnya manusia rohaniah kita itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa mendeteksi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya ada yang namanya saat teduh atau saat hening. Saat hening itu dimana kita memfokuskan perhatian kita, iman kita, pengharapan kita, roh kita, jiwa kita ke dalam satu titik, untuk kita bisa mendeteksi apa sih yang ada di dalam hati kita ini. Karena apa? Karena kalau hati kita kacau, segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu kacau, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita minta pada pagi hari ini untuk Tuhan memberi kita hikmat, untuk kita bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam hati kita. Setiap masing-masing kita pasti berbeda-beda, karena masalah ataupun problematika ataupun tantangan kita pasti beda-beda, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang perlu kita fokuskan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan selanjutnya kalau saya sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Misalnya ya, ada sebuah hal tantangan misalnya yang membuat hati kita itu jadi enggak bergairah lagi ke Tuhan. Ada sebuah masalah yang membuat hati kita itu gerusa-gerusu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, kita berkata-kata di dalam bahasa roh sampai apa yang ada di dalam hati kita ini terrilis. Itu intinya. Intinya itu adalah sampai aliran kehidupan dalam hati kita itu tidak lagi dibendung. Ya. Amin. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Selidiki hati kita. Sambil berkata-kata dengan pelan, kau bisa berkata-kata dengan pelan, tapi sambil kau mengenali apa sih yang ada yang aku bawa saat ini, apa yang aku bawa saat ini, apa sih yang ada dalam hatiku. Tuhan tunjukkan saat ini juga. Tuhan tunjukkan saat ini juga. Berapa siapa yang kata-kata? Yes, sambil kau berkata-kata di dalam bahasa roh, sampai indikatornya adalah sampai hatimu itu mengalami kelegaan. Kalau ada ganjalan, ada batu-batu, ada hambatan, sampai hatimu ini benar-benar love, sampai hatimu ini benar-benar damai, ada sukacita, ada pengharapan kembali.
Shake it, brush it, brush it, Lakaya dalam mereka bayana. Yes. Saya kasih beberapa menit Bapak Ibu Saudara. Gue shake it sampai menulis. Oh, tapi terlebih dahulu kau bisa mengenali. Kau harus mengenali apa yang ada dalam hatimu. Kau harus mengenali apa yang ada dalam hatimu. Brahma Shekele, Brahma Masaka yang oh yes. Kalau kau butuh mengenang aja, pokoknya kau lakukan segala upaya cara supaya aliran itu tidak terhambat, supaya aliran itu air kehidupan yang Tuhan beri dalam hidupmu itu tidak terhambat. Beras. Kalau engkau saat ini mengalami kesuaman, berdoa sampai engkau mengalami kobaran api Roh Kudus. Lekaya nala beta ya nala. Yes, sikia nala sanda nala bre. Le. Yes. Lakona. Yes. Sampai hatimu tuh benar-benar jernih. Sampai hatimu kau bisa mengenali loh Bapak Ibu Saudara. Karena engkau yang punya hati ini. Selain Tuhan kau bisa mengenali. Kalau ada sebuah kekhawatiran pun kau bisa mengenalinya. Lakana dalam mereka ya. Yes. Saya beri waktu 2 menit lagi. Lakana dalam kasih. Amin.
hidup kami Tuhan. Roh jiwa tubuh kami dedikasikan.